Pada bulan Oktober 2021, Tiongkok menutup salah satu keran ekspornya. Akibatnya, seluruh sistem logistik di Indonesia berada di ambang kelumpuhan. Satu jerigen cairan urea yang tadinya seharga Rp100.000 melonjak hingga Rp1.000. Antrean truk di setiap SPBU mengular hingga ratusan meter. Dengan tingkat ketergantungan impor mencapai 97%, Indonesia saat itu adalah negara yang bahkan tidak bisa menjalankan satu truk pun tanpa pasokan dari Tiongkok. Tapi, tidakkah ini terasa aneh? Udara yang kita hirup saat ini, 78% kandungannya adalah nitrogen. Bahan baku utama urea adalah nitrogen. Dengan nitrogen yang begitu melimpah di udara, mengapa kita harus membelinya dari negara yang berjarak ribuan kilometer? Selama 113 tahun, tidak ada seorang pun di dunia yang berhasil memecahkan masalah ini. Tidak ada cara untuk mengambil nitrogen dari udara tanpa kondisi ekstrem, suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 200 atmosfer. Namun kini, pada tahun 2026, para peneliti Indonesia telah berhasil melakukan hal yang mustahil itu. Untuk pertama kalinya di dunia, sebuah mesin ringkas yang mampu memproduksi urea hanya dengan udara dan air telah dioperasikan. Teknologi yang mampu meringkas fungsi pabrik raksasa berumur 1 abad ke dalam satu kontainer. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam video hari ini, kita akan mengupas 3 hal. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi saat krisis urea 2021 dan mengapa kita begitu tidak berdaya? Kita akan melihat alasan strukturalnya. Kedua, mengapa mengambil nitrogen dari udara adalah hal yang mustahil selama 113 tahun? Akan saya jelaskan alasan ilmiahnya dengan cara yang mudah dipahami oleh siapapun. Dan ketiga, bagaimana para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, berhasil mendobrak tembok ini, dan bagaimana teknologi ini dapat mengubah masa depan Indonesia. Mari kita mulai. Inilah bagian yang paling penting. Bagi yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Konten berharga ini sayang untuk dilewatkan. Baik, mari kita kembali ke tahun 2021. Saat itu, pemerintah Tiongkok tiba-tiba menghentikan ekspor urea. Alasannya adalah kekurangan batu bara di dalam negeri mereka. Tiongkok memproduksi urea dari batu bara. Ketika pasokan pupuk mereka menipis, mereka langsung menutup keran ekspor. Masalahnya adalah, bagaimana hal ini berdampak pada Indonesia? Anda tahu kendaraan diesel, bukan? Truk logistik, bus Transjakarta, mobil pemadam kebakaran, ambulans. Kendaraan-kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat untuk membersihkan gas buang. Secara teknis disebut SCR. Tapi anggap saja ini adalah pembersih udara yang dipasang di knalpot mobil. Agar pembersih udara ini berfungsi, ia mutlak memerlukan cairan khusus yang disebut cairan urea di Indonesia sering disebut AdBlue. Lalu, apa yang terjadi jika cairan urea ini habis? Mesin mobil tidak akan menyala. Meskipun mesinnya dalam kondisi prima, jika tangki urea kosong, mobil tidak akan bergerak. Ini bukan pilihan, melainkan peraturan yang ditetapkan oleh hukum untuk mencegah kendaraan mengeluarkan polusi udara dan partikel halus. Pada tahun 2021, berapa banyak kendaraan diesel di Indonesia yang tidak bisa bergerak tanpa cairan urea? Jumlahnya mencapai jutaan unit. Sebagian besarnya adalah truk logistik. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, barang-barang yang kita gunakan, semuanya diangkut oleh truk-truk ini. Jadi, kelangkaan urea bukan sekadar masalah satu mobil yang mogok. Ini berarti urat nadi Indonesia, yaitu seluruh sistem logistik, bisa berhenti total. Berita saat itu menunjukkan para sopir truk mengantre di SPBU sejak jam 4 pagi. Di internet, harga urea disebut lebih mahal dari emas. Pemerintah bergerak cepat mengimpor darurat dari Australia, Vietnam, dan Rusia. Syukurlah. Dalam beberapa minggu, krisis berhasil diredam untuk sementara. Namun ini belum berakhir. Pada tahun 2023, Tiongkok kembali memberlakukan pembatasan ekspor,
kali ini mencakup urea untuk pupuk pertanian. Seharusnya kita belajar dari pengalaman pertama, bukan? Memang, pemerintah telah mendorong diversifikasi sumber impor. Pada 2023, ketergantungan pada Tiongkok berhasil diturunkan menjadi 88%. Ya, 88% itu sudah diturunkan. Dari 97% ke 88%. Artinya kita masih bergantung hampir sepenuhnya pada Tiongkok. Untungnya, antara 2024 hingga 2025, sumber impor diperluas secara agresif ke Vietnam, Indonesia sebagai produsen parsial, dan Qatar, sehingga ketergantungan pada Tiongkok turun drastis hingga 27%. Tapi, mari kita ajukan satu pertanyaan. Sekeras apapun kita melakukan diversifikasi, pada akhirnya kita tetap membeli dari luar negeri. Jika situasi global bergejolak, negara manapun bisa memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya dan menghentikan ekspor. Inilah batasan mendasar dari rantai pasok yang bergantung pada impor. Sampai di sini, Anda mungkin bertanya-tanya, masa sih kita tidak bisa memproduksi urea sendiri? Padahal nitrogen melimpah di udara. Angka tidak pernah berbohong. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat beberapa data. Pada tahun 2026, nilai pasar urea global mencapai sekitar 54,3 miliar dolar AS, atau lebih dari 750 triliun rupiah. Cukup untuk membangun beberapa mega proyek di Jakarta. Di pasar raksasa ini, Tiongkok memegang porsi yang dominan. Hanya pada tahun 2026 saja, Tiongkok menambah kapasitas produksi baru sebesar 5,27 juta ton. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kebutuhan urea tahunan kita mencapai jutaan ton, terutama untuk pertanian, namun fasilitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan dan masih rentan terhadap harga bahan baku global. Mengapa situasi ini terjadi? Untuk membuat urea, kita memerlukan amonia. Amonia dibuat dengan menggabungkan nitrogen dan hidrogen. Proses pembuatan amonia inilah yang memerlukan pabrik yang luar biasa besar dan mahal. Izinkan saya memberikan analogi. Anda pasti pernah memasak Indomie di warung kopi. Bukan? Cukup tuang air panas, 3 menit kemudian siap disantap. Tapi bagaimana jika Anda ingin membangun pabrik Indomie sendiri? Anda butuh mesin pengaduk tepung, mesin pembuat mie, mesin penggorengan, mesin pengemasan pabrik seluas beberapa lapangan sepak bola. Produksi urea persis seperti ini. Konsumsinya sederhana seperti di warung, tapi produksinya mustahil tanpa pabrik raksasa. Sistem pabrik raksasa ini bernama proses Haber-Bosch, yang dikembangkan pada tahun 1913 oleh kimiawan Jerman, Fritz Haber dan Karl Bosch. Keduanya menerima hadiah Nobel atas jasa mereka. Ini adalah penemuan yang sangat hebat. Faktanya, sebuah penelitian menyebutkan bahwa tanpa teknologi ini, sekitar 2 miliar penduduk dunia saat ini mungkin tidak akan pernah lahir, karena teknologi inilah yang memungkinkan produksi pupuk massal untuk pangan dunia. Namun, teknologi berusia 113 tahun ini memiliki kelemahan fatal. Untuk membuat amonia, nitrogen dan hidrogen harus direaksikan pada suhu tinggi 400,500 derajat Celcius dan tekanan super tinggi lebih dari 200 atmosfer. Tekanan 200 atmosfer itu setara dengan tekanan yang Anda rasakan di kedalaman laut 2 km. Dan dari mana hidrogen berasal? Dari gas alam atau batu bara. Artinya, bahan bakar fosil adalah suatu keharusan. Apa maknanya? Pertama, fasilitasnya harus sangat besar. Untuk membangun reaktor yang tahan tekanan 200 atmosfer, pabriknya harus raksasa, tidak bisa dibangun di setiap kecamatan. Kedua, negara yang memiliki gas alam atau batu bara yang diuntungkan. Inilah sebabnya Tiongkok, dengan cadangan batu baranya, menjadi produsen urea terbesar di dunia. Ketiga, proses ini mengonsumsi 1,8% dari total energi dunia dan menghasilkan 1,8% dari total emisi karbon dioksida global. Sangat membebani lingkungan. Jadi,
Struktur teknologi Haber-Bosch yang berusia seabad ini secara inheren memberikan kekuatan monopoli kepada negara-negara seperti Tiongkok, yang kaya akan sumber daya dan mampu mengoperasikan fasilitas raksasa. Ini adalah jebakan struktural yang disebut senjatanisasi sumber daya. Bayangkan sebuah desa yang seluruh penduduknya harus mengambil air dari satu sumur raksasa di tengah desa. Pemilik sumur itu bisa menaikkan harga sewenang-wenang. Atau jika sedang kesal, ia bisa memutus tali timbanya. Selama ini, pasar urea global berjalan dengan struktur seperti itu. Hanya segelintir negara dengan pabrik raksasa yang bisa menjadi pemilik sumur, sementara negara lain harus mengantre. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Mengapa selama 113 tahun kita tidak bisa menggunakan nitrogen tanpa pabrik raksasa ini, padahal nitrogen begitu melimpah di udara? Ini karena sifat unik dari unsur nitrogen itu sendiri. Disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Nitrogen, yang mengisi 78% udara, adalah salah satu unsur paling malas di alam. Ia tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Mengapa? Karena dua atom nitrogen terikat sangat kuat oleh sesuatu yang disebut ikatan rangkap 3. Agar mudah dipahami, bayangkan Anda menyatukan dua balok Lego. Biasanya, Anda hanya menyambungkannya di satu sisi. Tapi nitrogen seperti dua balok Lego yang disambungkan di 3 sisi sekaligus, dan ditambah lagi dengan lem super. Untuk memisahkannya, butuh tenaga yang luar biasa. Di alam, hanya ada 2 hal yang bisa memutus ikatan ini. Pertama, petir. Kedua, bakteri khusus yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan. Saat petir menyambar, energi dahsyat yang dilepaskan dalam sekejap mampu memecah ikatan nitrogen di udara. Namun, menciptakan petir buatan untuk digunakan di pabrik, selama 113 tahun, hal itu dianggap mustahil. Proses Haber-Bosch adalah cara menciptakan kondisi ekstrem untuk memecah ikatan kuat ini. Dengan panas 400 derajat dan tekanan 200 atmosfer, nitrogen dipaksa untuk pecah. Ini seperti menggunakan mesin pres hidrolik raksasa untuk menghancurkan balok Lego yang dilem super. Efektif, tapi peralatannya masif dan energinya boros. Mari kita rangkum. Nitrogen melimpah di udara, tapi terkunci oleh gembok ikatan rangkap 3 yang sangat kuat. Selama 113 tahun, satu-satunya kunci adalah pabrik raksasa yang mampu menciptakan kondisi ekstrem 400 derajat dan 200 atmosfer. Inilah yang membuat segelintir negara, terutama Tiongkok, mampu mengendalikan pasar urea dunia. Tapi, disinilah titik baliknya. Tim Divisi Strategi Sumber Daya Nitrogen dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, yang dipimpin oleh Dr. Budi Santoso dan Dr. Dewi Lestari, telah menemukan cara yang sama sekali berbeda. Jawabannya adalah teknologi plasma. Kata plasma mungkin terdengar asing, tapi sebenarnya kita sering melihatnya. Kilatan cahaya di langit saat petir menyambar, itulah plasma. Cahaya dari lampu neon juga plasma. Ia adalah wujud materi keempat setelah padat, cair, dan gas. Kondisi di mana materi menerima energi sangat tinggi hingga elektronnya terlepas. Tadi kita menganalogikan ikatan rangkap 3 nitrogen dengan Lego yang dilem super. Proses Haber-Bosch menghancurkannya dengan mesin pres hidrolik. Lalu, apa itu plasma? Plasma lebih mirip seperti larutan kimia khusus yang dapat melarutkan lem super itu sendiri. Bukan dihancurkan dengan paksa, tapi perekatnya yang dilepaskan. Karena itu, tidak perlu peralatan raksasa. Pekerjaan yang sama dapat dilakukan di ruang yang jauh lebih kecil dengan energi yang jauh lebih sedikit. Secara spesifik, obor plasma yang dikembangkan oleh tim peneliti ini menghasilkan api berwarna ungu. Di dalam api ini, energi ditransfer ke molekul nitrogen di udara, dan ikatan rangkap 3-nya yang kuat pun putus. Nitrogen yang tertidur seolah-olah dikejutkan oleh petir hingga bangun. Nitrogen yang telah bangun ini menjadi sangat reaktif. Ketika dipertemukan dengan air, ia akan berikatan dengan hidrogen untuk membentuk amonia, dan setelah satu tahap lagi, menjadi urea. Yang menakjubkan adalah efisiensi proses ini.
Lebih dari 99% nitrogen oksida yang dihasilkan dari reaksi plasma berhasil diubah menjadi amonia. Dan selektivitas produk akhir yaitu, rasio produk yang diinginkan mencapai 70% hingga 90%. Ini bukan angka dari laboratorium, melainkan dari mesin yang beroperasi nyata. Dan perbedaan yang paling krusial, seluruh proses ini terjadi pada kondisi yang mendekati suhu dan tekanan ruang normal. Tidak perlu 400 derajat Celcius, tidak perlu 200 atmosfer. Agar Anda paham betapa revolusionernya ini, mari kita kembali ke analogi warung kopi. Proses Haber-Bosch adalah pabrik Indomie seluas lapangan sepak bola. Untuk membangunnya, butuh modal triliunan rupiah dan harus berlokasi di tempat yang memiliki sumber batu bara atau gas alam. Namun, teknologi plasma ini mengubahnya menjadi mesin penjual Indomie instan yang bisa diletakkan di dalam warung kopi. Sebuah mesin penjual otomatis yang hanya butuh listrik untuk menghasilkan cairan urea langsung dari udara. Faktanya, mesin yang diciptakan oleh Brin ini berukuran sebesar kontainer. Mesin ini bisa ditempatkan di sebelah SPBU atau di pusat-pusat pertanian, dan langsung memproduksi urea di tempat. Tidak perlu lagi diangkut dengan kapal dari Tiongkok. Tidak perlu lagi didistribusikan dengan truk ke seluruh pelosok Nusantara. Bahan bakunya? Mari kita ingat kembali. Udara dan air. Udara ada di mana-mana dan tidak terbatas. Begitu juga air. Dan energi untuk menjalankan mesin ini adalah listrik. Bayangkan jika kita menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin. Proses produksinya bisa mencapai 0 emisi karbon. Urea hijau yang sesungguhnya. Ingat, proses Haber-Bosch menyumbang 1,8% emisi karbon global. Teknologi baru ini berpotensi menghilangkan emisi tersebut dari akarnya. Anda mungkin penasaran, sudah sampai mana perkembangan teknologi ini? Sejak April 2022, sebuah proyek tantangan inovasi gabungan antara kementerian terkait dan Brin telah berjalan. Nama resminya panjang, tapi intinya adalah proyek nasional untuk mengembangkan teknologi plasma yang mampu mengekstraksi bahan kimia bernilai tinggi dari udara. Proyek ini berhasil menyelesaikan pengembangan teknologi dasarnya pada Juni 2025. Dan mulai tahun 2026, mesin ini telah dioperasikan di lokasi percontohan di dalam negeri untuk menjalani validasi jangka panjang. Artinya, teknologi ini bukan lagi sekadar konsep di laboratorium, tapi sudah diuji di lapangan. Ada satu hal lagi yang luar biasa. Mesin ini dilengkapi dengan teknologi kembaran digital, digital twin, berbasis AI. Kembaran digital adalah model virtual identik dari mesin fisik yang dibuat di komputer. Ini memungkinkan pemantauan kondisi mesin secara real-time dan secara otomatis menemukan kondisi operasi yang paling optimal. Berkat teknologi ini, kontrol presisi bisa dilakukan hingga level mikrometer, setara dengan 1/100 tebal rambut. Mesin ini bisa menjaga kondisi optimalnya sendiri untuk menghasilkan urea secara stabil. Mari kita rangkum perbandingannya. Proses Haber-Bosch. Pabrik seluas lapangan bola, suhu 400 derajat, tekanan 200 atmosfer, butuh batu bara atau gas alam. Teknologi plasma Brin, mesin seukuran kontainer, suhu dan tekanan ruang, bahan baku hanya udara dan air. Ini mirip dengan sejarah telepon. Dulu, untuk menelepon, kita butuh kantor telepon di setiap kota dengan operator yang menyambungkan kabel secara manual. Sekarang, dengan smartphone di saku, kita bisa terhubung kemana saja di dunia. Revolusi yang sama sedang terjadi dalam produksi urea. Tentu, Anda mungkin berpikir, bukankah negara lain juga sedang mengembangkan teknologi serupa? Benar. Dan kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Anda mungkin ingat saat Tiongkok menghentikan ekspor logam tanah jarang ke Jepang pada 2010. Logam tanah jarang adalah bahan vital untuk smartphone, mobil listrik, dan semikonduktor. Saat itu, 97% pasokan global dikuasai Tiongkok. Situasinya persis seperti krisis urea kita. Apa yang dilakukan Jepang? Mereka melakukan dua hal serentak. Mencari sumber impor selain Tiongkok,
dan mengembangkan teknologi untuk mengurangi atau menggantikan penggunaan logam tanah jarang. Hasilnya, Jepang berhasil menekan penggunaan logam tanah jarang secara signifikan, dan strategi senjatanisasi Tiongkok kehilangan kekuatannya. Indonesia juga punya pengalaman serupa. Saat pandemi COVID-19 melanda, kita menghadapi krisis pasokan vaksin. Apa yang terjadi? Para ilmuwan kita berjuang keras untuk mengembangkan vaksin merah putih. Krisis menjadi pemicu kemandirian. Masalah urea ini berada dalam konteks yang sama. Jika krisis 2021 tidak terjadi, apakah pengembangan mesin plasma ringkas ini akan secepat sekarang? Sejarah terus membuktikan bahwa ketika krisis datang, jawaban terbaik bukanlah sekadar mencari pemasok baru, melainkan mengembangkan teknologi yang mengubah aturan main. Inilah cara negara yang tidak kaya sumber daya alam mentah untuk bertahan. Lalu, masa depan seperti apa yang bisa dibuka oleh teknologi ini? Disinilah ceritanya menjadi lebih menarik. Pertama, dampak langsung. Jika mesin seukuran kontainer ini dipasang di pusat-pusat logistik utama, SPBU, dan lumbung pangan di seluruh negeri, kita akan memiliki jaring pengaman. Bahkan jika Tiongkok kembali menutup ekspor, setidaknya layanan logistik dan publik yang vital bisa terus berjalan. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran tidak akan lagi terancam mogok karena kehabisan urea. Selain itu, fakta bahwa kita bisa memproduksi sendiri akan meningkatkan daya tawar kita dalam negosiasi harga impor. Jika pemasok menaikkan harga, kita bisa membuatnya sendiri. Ini menciptakan garis pertahanan harga. Sama seperti jika Anda bisa memasak di rumah, Anda tidak perlu makan di restoran yang terlalu mahal. Kedua, skalabilitas di luar urea. Teknologi fiksasi nitrogen plasma ini tidak hanya membuat urea. Ia bisa menghasilkan amonia, bahan baku utama pupuk. Ia juga bisa memproduksi amonia hijau, yang digadang-gadang sebagai pembawa hidrogen untuk energi bersih masa depan. Bahkan, teknologinya dapat diaplikasikan untuk mengolah gas rumah kaca dari pabrik semikonduktor atau industri lainnya. Sederhananya, teknologi ini diciptakan untuk memecahkan satu masalah urea, tapi ternyata menjadi satu kunci yang bisa membuka banyak pintu sekaligus. Ketahanan pangan, energi bersih, dan perlindungan lingkungan. Kita telah mengamankan teknologi dasar untuk mengubah sumber daya tak terbatas udara menjadi berbagai produk bernilai. Ketiga, potensi ekspor teknologi. Bayangkan, negara yang membutuhkan urea bukan hanya Indonesia. Setiap negara memiliki kendaraan diesel dan sektor pertanian. Jika mesin kontainer ini dapat distandarisasi dan diproduksi massal, Indonesia bisa menjadi negara pengekspor teknologi urea. Dari negara pengimpor urea menjadi negara pengekspor mesin pembuat urea. Peran kita akan berbalik 180 derajat. Namun, kita juga perlu pandangan yang seimbang. Teknologi ini bukan solusi ajaib. Terus terang, ada beberapa tantangan yang tersisa. Pertama, biaya listrik. Untuk menghasilkan plasma, butuh listrik. Harga listrik per tahun 2026 akan menjadi variabel kunci yang menentukan keekonomian teknologi ini. Pabrik raksasa berbasis batu bara di Tiongkok memiliki skala ekonomi yang luar biasa. Jadi untuk bersaing dalam harga, efisiensi listrik harus terus ditingkatkan. Kabar baiknya, harga energi terbarukan terus menurun. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa kita bisa menggantikan semua urea impor dalam semalam. Kedua, daya tahan mesin. Elektroda dan reaktor yang menghasilkan plasma menangani energi ekstrem, sehingga rentan terhadap degradasi dan korosi. Data jangka panjang dari uji coba lapangan pada tahun 2026 harus membuktikan keandalannya. Ketiga, penyebaran nasional butuh waktu. Teknologinya sudah ada, tapi untuk memenuhi 100% kebutuhan domestik, kita perlu waktu untuk membangun infrastruktur produksi dan instalasi mesin secara massal. Jadi, secara realistis, strategi yang paling masuk akal untuk sementara waktu adalah kombinasi antara diversifikasi impor dan produksi dalam negeri. Namun, ini sama sekali tidak mengurangi nilai teknologinya. Poin terpentingnya adalah ini. Dulu,
Ketika Tiongkok menutup keran, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, situasinya berbeda. Kita kini memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri. Ini bukan soal apakah kita benar-benar mengganti semua impor, melainkan bobot strategis yang dimiliki oleh kemampuan untuk bisa membuat. Analogi sekali lagi. Bayangkan Anda punya persediaan makanan darurat di rumah. Sehari-hari, Anda tetap berbelanja di pasar swalayan karena lebih murah dan praktis. Tapi saat terjadi bencana alam dan swalayan tutup, rumah yang punya persediaan makanan darurat berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Mesin plasma ringkas ini adalah persediaan makanan darurat bagi bangsa Indonesia. Dalam kondisi normal, impor mungkin lebih ekonomis. Tapi saat krisis melanda, teknologi inilah yang menjadi jaring pengaman yang melindungi seluruh negara. Sekarang, mari kita simpulkan poin-poin utama hari ini. Pertama, krisis urea 2021 secara telanjang memperlihatkan kelemahan desain rantai pasok kita yang 97% bergantung pada impor. Seluruh logistik Indonesia bergantung pada satu keran air di Tiongkok. Kedua, di baliknya ada keterbatasan struktural dari teknologi proses Haber-Bosch yang berusia 113 tahun. Metode produksi yang hanya mungkin di pabrik raksasa memberikan kekuatan monopoli kepada segelintir negara kaya sumber daya. Ketiga, teknologi plasma dari BRIN telah menciptakan kunci untuk mengubah struktur ini secara fundamental. Sebuah teknologi pertama di dunia yang mampu memproduksi urea dari udara dan air dalam mesin seukuran kontainer pada suhu dan tekanan normal. Keempat, teknologi ini merupakan teknologi dasar yang dapat diperluas melampaui urea, mencakup pupuk, amonia bersih, hingga perlindungan lingkungan. Ini adalah fondasi untuk mengubah udara menjadi sumber daya strategis. Kelima, meskipun tantangan seperti biaya listrik dan daya tahan mesin masih ada, uji coba lapangan pada tahun 2026 sedang dalam proses untuk mengatasi tantangan ini satu persatu. Yang perlu Anda ingat adalah ini, keamanan nasional tidak akan pernah tercapai dengan bersandar pada satu negara. Diversifikasi sumber impor adalah sabuk pengaman untuk saat ini. Menguasai teknologi produksi mandiri adalah kantung udara, airbag, untuk masa depan. Saat ini, Indonesia sedang dalam perjalanan, mengenakan sabuk pengaman sambil memasang airbag-nya sendiri. Dan ini bukan hanya cerita tentang urea, bahan baku semikonduktor, logam tanah jarang, bahan baku baterai ketergantungan yang tinggi pada negara tertentu untuk komoditas apapun dapat memicu krisis yang sama. Inilah mengapa kemandirian teknologi sangat penting. Bersiap sebelum krisis datang. Itulah pelajaran terbesar yang ditinggalkan oleh krisis urea 2021. Di masa depan, jika Anda mendengar kata kunci seperti urea, plasma, atau mesin produksi skala kecil di berita, perhatikanlah baik-baik. Jika hasil uji coba lapangan 2026 berhasil, ini bisa menjadi peristiwa kemandirian teknologi yang setara dengan keberhasilan lokalisasi industri strategis lainnya. Era di mana udara yang kita hirup setiap hari menjadi sumber daya telah tiba. Mari kita saksikan bersama sejauh mana teknologi Indonesia, yang berhasil mendobrak tembok berusia 113 tahun, dapat melangkah. Pengalaman apa yang Anda alami saat krisis urea 2021? Dan menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk menghadapi krisis rantai pasok semacam ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Itu akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih.